Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Nirmala. Wow, favorit ya kalau Nirmala, kisahnya bagus-bagus banget ya. Dan dalam kisah kali ini bagaimana ini by request nih. Jadi banyak teman-teman yang mengatakan, "Bang Ilo, dilanjutin dong yang warung ayam penyet Bu Umi ya, pesugihan di Gunung Randu Gnoyang." Waduh, karena, bukan menggantung sih ya, tapi mungkin banyak yang penasaran ya termasuk saya, sebenarnya bagaimana Rizwan memulainya semua itu. Dan dalam kisah kali ini akan diceritakan bagaimana awal mulanya Rizwan mendapati itu semua. Oh iya, jadi banyak yang bilang nih, Gunung Randu Gdoyang di mana ya? Saya orang Banyumas kok nggak tahu, saya orang, terdekat kok nggak tahu. Jadi memang, Gunung Randu Gnoyang teman-teman ini, apa ya, tidak banyak orang yang tahu namanya, tapi tempatnya pasti tahu ya, jadi bukan disamarkan. Jadi memang, ini seperti nama lama mungkin ya setelah saya komunikasi dengan Nirmala nih. Jadi memang gunung itu benar-benar ada, mungkin bisa dibilang lebih kayak perbukitan ya mungkin ya, tapi disebut gunung. Dan bagaimanakah Rizwan di awalnya? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau yang udah lama gabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Penerus pesugihan Gunung Randu Gdoyang. Di atas Gunung Randu Gdoyang, sebuah rumah sederhana berdiri sendirian di antara pepohonan yang rimbun. Di dalam gubuk tersebut, seorang pemuda sedang duduk bersimpuh di hadapan pria tua dengan pakaian lurik yang sudah usang. "Bah, saya ingin berhenti, Bah. Saya lelah. Harus terus-menerus mencari korban baru. Meskipun hanya satu setiap tahun. Tapi itu sudah bikin saya nggak bisa tidur tenang, Bah." "Kamu mau berhenti? Bisa saja. Tapi kamu harus mencari penggantimu." "Apa, Mbah? Saya harus cari orang untuk menggantikan saya mencari tumbal." Pria tua itu mengangguk. "Ya, sebelum kamu mendapat pengganti, jangan harap kamu bisa lepas dari ini semua." "Tapi, Mbah, waktu untuk tumbal selanjutnya hanya tinggal 2 bulan lagi. Kamu harus segera mendapat orang yang bisa menggantikanmu sebelum waktu itu tiba. Jika tidak, kamu akan kehilangan lebih banyak dari apa yang kamu dapatkan." "Baiklah, Mbah. Saya akan cari secepatnya. Entah itu tumbal maupun pengganti saya." Hari itu, Jatilawang tampak ramai. Banyak orang yang berlalu lalang yang pulang atau menuju Pasar Wage, membuat jalanan tampak begitu ramai. Gunung Slamet yang berdiri tegak di utara terlihat begitu gagah dengan puncak yang menembus awan. Di salah satu tempat di Jatilawang, seorang pemuda duduk termenung. Ya, sudah sebulan lebih ia menganggur setelah terkena PHK dari perusahaannya. Tabungannya menipis, tidak ada pemasukan sama sekali, yang ada hanya pengeluaran dan pengeluaran. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk muncul pada notifikasi, pesan dari Marisa, pacarnya. "Rizwan, aku mau kita putus. Dulu kamu bilang mau menikahi aku setelah kamu dapat kerja. Tapi kamu baru kerja beberapa bulan malah sudah dipecat. Aku gak mau nunggu kamu lagi. Gak usah nyamperin ke rumah. Mas Rudi lagi di rumah. Kalau dia sampai tahu aku pacaran sama kamu, bisa habis kamu." Rizwan memejamkan matanya, tangannya terkepal. Tidak punya pekerjaan, uang yang semakin menipis, dan sekarang pacarnya memutusnya secara sepihak.
bagai jatuh tertimpa tangga itu adalah perumpamaan yang paling sesuai untuknya sekarang. Dan sepertinya kesialan Rizwan tidak hanya sampai di sana. Sosok wanita tua keluar dari dalam rumah lalu duduk di samping Rizwan. "Wan, kamu masih lama di rumah?" Nggak tahu bu, masih belum dapat pekerjaan lagi." "Piwe tonang nang, ibu sudah nyekolahin kamu tinggi-tinggi, sudah jual semua peninggalan bapakmu, kerjamu malah nggak bener." "Loh, aku kan di PHK bu, bukan mau aku menganggur begini." "Tapi kalau kamu dulu tetap di kerjamu yang dulu, pasti sekarang nggak nganggur begini," ucap Bu Ina dengan nada ketus. Bagaimana tidak, Rizwan adalah anak tunggalnya. Ayahnya meninggal sejak Rizwan SMP dan meninggalkan wasiat agar istrinya menyekolahkan Rizwan setinggi mungkin. Rizwan mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar, tetapi baru 4 semester berjalan dia akhirnya menyerah dan pindah jurusan karena merasa gaji guru tidak sepadan dengan apa yang harus dilakukan. Rizwan kembali mengulang dan sukses menjadi sarjana ekonomi. Pemuda itu tidak menjawab dan bangkit, lalu pergi meninggalkan rumahnya menuju warung kopi yang ada cukup jauh dari rumahnya. Bukan dia suka menganggur, tetapi untuk saat ini memang belum ada perusahaan yang mau merekrutnya. Belasan surat lamaran kerja ia kirimkan, belasan penolakan juga ia terima. Akhirnya dia sampai di warung kopi milik Umam. Dia langsung duduk dan memesan kopi hitam 1. "Kamu masih di rumah hewan? Belum dapat kerja lagi?" "Belum, Lik. Masih nyari-nyari tapi belum ada yang tembus." "Kamu apa nggak nyoba ngirim lamaran ke Indo April?" "Udah, Lik, tapi katanya umurku ketuaan." "Loh, memang batas maksimalnya berapa tahun?" "Selawe tahun, Lik." Dan dipikir kalau yang di atas selawe tahun gak butuh makan apa kali ya?" Itu dia, Lik. Masa iya batas maksimal pendaftaran sekarang 25 tahun? Apa nggak gila nih? "Ya kamu apa nggak nyoba kerja dari rumah aja kayak si Randi itu? Dia itu kerja dari rumah doang, tapi kelihatannya duit ngalir terus." "Loh, memangnya Randi kerja apa, Lik?" "Ya nggak tahu akuan. Kamu tanya aja ke dia. Kalian saling kenal kan?" "Iya ya, nantilah aku coba tanya, daripada diomelin terus sama ibu kan ya." "Ya iya, wajar kalau ibumu marah-marah. Dia itu besarin kamu sendirian, nyokolain kamu tinggi-tinggi. Wah, kamunya malah hobi nganggur begini. Kalau kamu anakku, itu udah aku usir dari rumah." Lik, mama ada aja. Tapi kalau ibu ngusir aku dari rumah, nanti ibu tinggal sama siapa coba? Ayo." "Ya wes, kamu makanya jangan betah-betah nganggur. Laki-laki itu kalau nggak bisa ngasilin uang, yo bakal jadi sampah masyarakat. Jangankan orang lain, keluarga sendiri aja nggak mau nganggep." "Iya, Lik, iya. Nanti habis ini aku coba ke rumah Randi, nanyain kerjaan sama dia." Baru saja Rizwan menutup mulutnya, sebuah sepeda motor Beat keluaran terbaru berhenti di depan warung kopi Lik Umam. Seorang pemuda jangkung berkacamata turun dari motor dan berjalan mendekat. "Lik, es kopi susah tuh." Randi, panjang umur banget kamu," ucap Lik Umam saat melihat kedatangan Randi. "Panjang umur? Kalian lagi ngomongin aku ya?" Tenang, bukan ngomong yang jelek-jelek. Ayo, sini duduk." Randi lalu duduk di samping Rizwan dengan ekspresi aneh. Meski pernah sekolah di tempat yang sama, hubungan keduanya tidak begitu dekat. "Kalian ngomong apa?" "Ini loh, aku ini kan udah sebulan lebih nganggur, nyari kerjaan juga belum dapet. Nah, kata Lik Umam, kamu itu kerja dari rumah, tapi uang ngalir terus." "Oh gitu. Yo, aku mau tanya, kamu itu kerja apa? Dan kira-kira aku bisa ikutan kerja apa enggak? Ibuku loh, udah ngomel-ngomel terus nyuruh aku kerja." "Ya, tapi nggak semua orang bisa kerja kayak akuan. Berat soalnya. Ya, kalau semua orang bisa tetap ngasilin uang meski dari rumah terus, ya nanti nggak ada lagi yang antri-antri di job fair lah." Bukan gitu. Kalau kerja di tempatku kontraknya susah, dan kita nggak bisa mutus kontrak begitu aja.
kontraknya lama gitu. Ya kalau kerjanya enak, gajinya gede, kontrak seumur hidup juga nggak masalah. Ya kerjaannya sering enak, tapi kadang-kadang taruhannya nyawa. Terus kalau kita udah masuk, susah banget untuk keluarnya. Loh, kamu kok betah kerja di sana? Sejauh ini betah. Lagian sayang juga kalau aku putus kontrak sekarang. Oh, lagi nyaman ya. Tapi kalau boleh tahu, kamu kerjanya di bidang apa sih, Ran? Nanti aja deh, kamu ikut ke rumahku kalau mau ngobrol masalah kerjaan. Soalnya kerjaanku ini agak sensitif. Oh gitu ya? Tapi bukan teroris kan? Ya bukan lah. Lagian kan aku nggak jaga matematika. Loh, apa hubungannya? Pikir sendirilah, palaku buta, belum ngopi. Jangan kamu nanya-nanya dulu. Ya. Rizwan mengeluarkan bungkus rokoknya yang kini tersisa 3 batang dan menawarkannya ke Randi. Udut, Randi tersenyum lebar dan mengeluarkan sebungkus Marlboro merah yang masih tersegel. Aku bawa. Simpan aja rokokmu buat di rumah. Nih, ambil punyaku aja. Loh, seriusan ini? Iya, masih banyak di rumah. Randi membuka rokoknya dan mengambil sebatang. Kamu memangnya kemarin kerja di mana, Wan? Wah, aku kerja di kantor agensi, Ran. Wah, jago ngomong sama orang dong. Lumayan. Kenapa emangnya? Ya, kalau kamu jago ngomong, bisa mempengaruhi orang, aku cocok sama kerjaan ini. Tapi nanti aku kasih tahu rinciannya di rumah aja ya. Sekarang kita ngopi dulu aja. Rizwan mengangguk dan kembali menyeruput kopinya. Oh iya, kamu kalau mau roti atau gorengan tinggal ambil aja, Wan. Nanti aku yang bayarin. Gak usah, Ran. Aku cukup kopi aja. Lagian aku udah kenyang kok. Yakin? Lik Umam datang sembari membawa es kopi susu pesanan Randi. Kalian ini ngobrolin apa? Kok seru banget? Piran, kerjaanmu apa? Ya kerjaanku gini-gini aja, Lik. Gini-gini aja gimana? Lik Umam ini kepo banget ya. Emang kenapa sih? Sampai penasaran banget sama kerjaanku? Bukannya kepo, Randi. Aku ini seneng kalau lihat anak muda yang sukses. Makanya aku penasaran. Tapi kalau kamu gak mau bilang ya juga gak apa-apa. Asal kerjaanmu bener dan gak bayain orang lain, aman. Randi mengangguk dan menyedot es kopi susunya. Obrolan mereka berlanjut hingga cukup lama sebelum akhirnya Randi bangkit karena baru pulang. Wan, kamu jadi ikut ke rumahku? Oh, jadi Ran. Yaudah yuk. Randi meletakkan selembar uang 20 ribuan di atas meja. Ini kopiku sama Rizwan, sama gorengan-gorengan tadi. Sisanya simpan aja, Lik. Wih, mantap. Makasih, Waran. Lancar-lancar kerjanya. Makasih, Lik. Pulang dulu. Yo, hati-hati. Rizwan dan Randi meninggalkan warung Lik Umam dan bertolak ke rumah Randi yang cukup jauh dari warung kopi Lik Umam. Rumah itu tidak begitu besar, tetapi memiliki halaman luas dan pohon mangga di depan rumah. Randi memarkirkan motornya di bawah pohon mangga, tempat paling teduh di halaman saat siang seperti ini. Rizwan berjalan mengikutinya. Keduanya lantas masuk. Randi mempersilahkan Rizwan duduk di ruang tamu. Mau ngopi, Wan? Gak usah, Ran, aku udah kenyang. Ya wes. Akhirnya Randi duduk di seberang Rizwan dan kembali mengeluarkan bungkus rokoknya. Jadi kamu penasaran aku kerja sama siapa? Iya, Ran, aku juga pengen kayak kamu. Ya minimal aku gak nganggur lah. Masa iya sarjana pengangguran? Malu aku. Tapi kerjaan ini berisiko, taruhannya nyawa. Ran, jadi tukang ojek juga taruhannya nyawa, Ran. Tapi kalau yang ditaruh nyawa orang gimana? Loh, kalau tukang ojek lagi bawa penumpang terus kecelakaan, juga taruhannya nyawa orang. Intinya gak ada yang benar-benar aman di dunia ini. Kamu yakin? Tapi kalau kamu terjun dalam dunia ini, kamu gak boleh ngomong-ngomong sama siapapun. Gimana? Loh, ini kerjaan kamu di situs penipuan atau gimana ya? Ngomongmu kok aneh banget. Maaf, Wan, aku gak bisa ngomong terlalu banyak. Tapi kalau kamu memang niat kerja sama aku, Kamis besok kamu datang ke sini. Kita lamar pekerjaan ini. Tapi ingat, gak ada orang yang boleh tahu masalah ini. Atau kalau enggak, kamu yang bakal aku tuntut. Iya, aku gak bakal ngomong ke siapa-siapa. Busung. Oke, aku percaya.
Tapi kalau sampai ada yang tahu, awas saja kamu, Wan. Iya ya, kamu tenang aja lah, Ran. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di sini sendirian? Ya, orang tuaku sekarang tinggal sama Mas Rizal. Loh, bukannya rumah ini punya orang tuamu ya? Bukan kamu yang bangun sendiri ya? Iya, aku cuma malas aja keganggu kalau lagi kerja. Jadi mereka aku minta sama Mas Rizal aja. Yang penting uang bulanan aman. Ya juga sih, tinggal sendirian enak gak? Enak lah, gak ada yang ngomel-ngomel lagi. Mau bangun siang, mau tidur siang, gak ada yang ngomel-ngomel lagi. Iya sih, bawa cewek ke rumah juga enak-enak aja ya. Iyalah, aku sudah bisa merasakan kehidupan pria dewasa. Duh, mantep banget. Aku jadi tambah kepingin deh. Ya udah, nanti Kamis malam kesini aja. Nanti aku bawa kamu untuk lamar kerja. Ya udah ya, aku mau pulang dulu ya. Khawatir dicariin sama ibu. Ya, hati-hati. Rizwan beranjak dari tempat duduknya dan keluar dari rumah Randi. Meski tidak semua pertanyaan dalam hatinya terjawab, tetapi setidaknya Rizwan memiliki titik terang untuk bisa mendapatkan uang. Dia segera menyalakan mesin motornya dan pergi meninggalkan rumah Randi. Di dalam rumahnya, Randi menatap halaman rumah tempat Rizwan tadi memarkirkan sepeda motornya dengan senyuman dingin. Rizwan, kamu datang di saat yang sangat tepat. Dia bangkit dan menutup pintu rumahnya sebelum kembali ke kamar. Sementara itu, Rizwan pulang dengan senyuman lebar. Di teras rumah, Bu Ina sudah menunggunya dengan wajah yang gusar. Begitu melihat batang hidung Rizwan, dia segera berkata, "Dari mana saja kamu? Tadi lo itu Wak Darno nyariin." "Wak Darno? Ngapain, Bu?" "Ngajak kamu kerja jadi kuli bangunan." "Hah? Kuli bangunan? Bu, aku kepanasan sebentar aja keliengan, Bu. Nanti kalau jadi kuli bangunan yang ada aku malah pingsan." "Rizwan, kamu itu anak lanang, jangan aleman." "Ya, aku bukannya aleman, Bu. Tapi kan ini emang beneran." "Lah terus, mau sampai kapan kamu nganggur begini, hah?" "Sebentar lagi aku kerja, Bu. Ibu tenang aja. Aku tadi udah nyari kerjaan. Jangan khawatir ya." "Kerja apa?" "Ya kerja di perusahaan pokoknya. Dah, Bu gak usah khawatir ya." "Ya wes, pokoknya ibu itu gak suka lihat kamu nganggur. Rasanya sumpek lihat bujang gak ada gerakannya." "Iya ya, Bu. Sekarang ibu mendingan masak deh, aku lapar." Masak. Apa yang mau dimasak? Wah, mau aja nggak ngasih uang sayur." Rizwan merogoh dompetnya dan menarik selembar uang 50 ribuan dari sana. "Ini, Bu, kamu mau makan apa?" "Tahu kecap cabai hijau sama mendoan, Bu." "Ya wes, lebihnya buat beli bumbu dapur ya. Atur aja, Bu." Bu Ina pergi ke warung, sementara Rizwan masuk ke dalam kamarnya. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, hari yang dinantikan pun tiba. Malam itu, Rizwan pamit pada Bu Ina. "Kamu mau pergi kemana, Toan? Kliwonan gini kok pergi-pergi?" "Ada urusan kerja, Bu. Lagian kalau urusan kerjaan mah, mau pon, wage, kliwon, manis pahing, yang gak peduli." "Wes, hati-hati. Jangan ngebut-ngebut ya, Nang." "Ya, Bu, aku pamit dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mengendarai sepeda motornya, Rizwan pergi meninggalkan rumah dan menuju rumah Randi. Ia tidak merasa curiga sedikit pun dengan Randi. Bahkan ada rasa senang di hatinya. Dulu dia pernah wawancara dengan perusahaan internasional dan wawancara dilakukan saat malam hari sesuai dengan jam kerja negara perusahaan pusat berada. Oleh karena itu, tidak ada kecurigaan sedikit pun di hatinya. Sesampainya di sana, Randi ternyata sudah menunggu di halaman rumah dengan helm dan jaket kulit yang melekat di tubuhnya. "Kita pergi kemana?" tanya Rizwan saat melihat Randi yang seperti siap untuk berkendara jauh. "Nggak jauh, masih di daerah sini aja." Rizwan mengangguk. "Oh ya, pakai motorku aja, Wan. Motormu parkir aja di sini. Lumayan kan, jadi irit bensin." "Oke, siap, manut." Dengan hati yang dipenuhi harapan, Rizwan duduk di belakang Randi.
Keduanya menuju ke arah selatan, menuju tempat yang hampir tidak pernah dikunjungi oleh Rizwan sebelumnya. Namun, untuk Randi, tempat ini sudah belasan kali ia kunjungi, entah itu sendiri atau bersama orang lain. Rizwan mengernyitkan keningnya, dia kebingungan. Randi, kita ini sebenarnya mau pergi kemana sih? Gunung Randu Genoyang. Hah? Apa? Rindu digoyang? Anjir lah kamu, lawakan bapak-bapak itu. Ya lagian kamu ngomong gak jelas, Ran. Gunung Randu Genoyang, Wan. Randu Genoyang. Randu Genoyang, masih kurang jelas. Jelas-jelas, tapi itu Gunung Randu Genoyang itu di mana? Kamu pasti udah pernah ke sana, cuma nggak tahu namanya aja. Yang mana aku tahu lagian di mana? Dah, nggak usah banyak ngomong, lihat aja nanti. Kamu juga pasti tahu. Motor terus melaju ke arah selatan. Dari tempat yang tadinya begitu landai dengan aspal yang masih halus, kini menjadi tanjakan-tanjakan ekstrim dengan pohon jati di sisi kiri dan kanan jalan. Tidak ada lampu penerangan jalan. Satu-satunya sumber cahaya adalah dari lampu motor mereka, membuat suasana menjadi begitu mencekam. Ran, kamu kerja apa sih sampai pergi-pergi ke tempat begini? Udah, bacotmu mingkem dulu. Ntar kita nyusul kan bahaya. Mesin motor Randi terus menderu. Dan setelah setengah jam berlalu, akhirnya mereka sampai di tempat yang landai. Sepeda motor menepi di depan sebuah rumah kayu sederhana dengan lampu bolam kuning yang remang-remang. Rizwan menelan ludahnya kasar, firasat yang memburuk. Jangan-jangan. Sebelum Rizwan berpikir lebih jauh, Randi menepuk pundaknya. Kamu udah jalan sejauh ini, ayo masuk. Iya, Ran. Keduanya lantas berjalan menuju pintu rumah. Randi mengetuknya 2 kali. Terdengar suara langkah kaki mendekat sebelum daun pintu yang terdorong masuk. Seorang pria tua dengan kaos putih tulang muncul dari dalam ruangan. Randi, kadingaran kamu datang bawa teman. Ayo masuk. Keduanya lalu masuk dan duduk di atas kelasa. Aroma kemenyan tercium begitu pekat, membuat Rizwan merasa sesak di dadanya. Ada apa? Tanya pria tua itu seraya menatap kedua pemuda di depannya. Ini Mbah, ini teman saya, Rizwan. Lalu Rizwan, ini Mbah Rono. Rizwan menatap tajam ke arah Randi. Jadi kamu kaya karena merdukun ya, Ran? Kenapa? Kamu nyesel? Ya bukan, aku cuma kaget. Aku pikir kamu kerja remote, malah begini. Randi terkekeh. Kamu sekarang udah di sini. Sekarang katakan apa yang kamu inginkan. Rizwan tertunduk, hatinya kini dipenuhi kebimbangan antara mengatakan apa yang ia inginkan atau tetap diam dan membatalkan semua ini. Dia tahu, jika sekali dia melangkah ke pusaran lumpur hitam ini, dia tak akan bisa keluar dengan mudah. Kembali terngiang percakapan antara dirinya dan Randi beberapa hari yang lalu. Jadi ini yang dimaksud dengan kontrak yang rumit. Jadi ini yang dimaksud dengan pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa. Sementara itu, Randi seperti mengetahui kebimbangan di hati Rizwan dan mulai mempengaruhinya. Rizwan, kamu sudah melangkah sejauh ini. Puluhan tahun kamu hidup. Apa yang sudah kamu capai? Sarjana. Gelar itu nyatanya tidak membawamu pada kekayaan. Gelar itu nyatanya hanya menjadi gelar kosong yang tidak bisa memberikanmu makan dikala kamu lapar. Tapi aku bisa nyari kerjaan yang layak dengan gelar itu, Ran. Pekerjaan yang layak? Kalau kamu bisa dapat pekerjaan yang layak, kamu gak bakalan ada di sini sama aku. Tapi Ran, sekarang pilihan dari tanganmu. Apa saja keputusan yang kamu ambil, aku gak akan pernah maksa. Tapi ingat, aku gak bakalan biarin orang yang tahu rahasia aku bisa hidup dengan damai. Aku bisa jaga rahasia kamu baik-baik, Ran. Aku lebih percaya orang mati lebih pintar jaga rahasia. Selama mulutmu masih bisa ngomong, tanganmu bisa untuk menulis,
Aku nggak akan tinggal diam. Rizwan menelan ludahnya dengan kasar. Saat ini dirinya seperti memakan buah si malakama. Kamu mau bunuh aku? Kamu yakin, Ran? Ada orang yang lihat kita pergi bareng loh. Kamu pikir aku segoblok itu? Kamu sudah aku tandai, Wan. Selama aku nggak batalin perjanjian ini, kamu akan mati dalam waktu dekat. Wajah Rizwan memerah. Dia tidak menyangka jika Randi bertindak sejauh ini. Kamu jadiin aku tumbal. Sederhananya ya. Tapi kalau kamu ikut aku jamin kehidupan kamu akan jauh lebih baik dibanding sekarang. Rizwan mengepalkan tangannya dengan erat, marah karena dirinya masuk ke dalam jebakan Randi. Jika dia ikut dalam ritual ini, otomatis dirinya juga terikat dalam perjanjian dan tidak akan membeberkan hal ini kepada orang lain kecuali dirinya sudah gila. Pada akhirnya, mau tidak mau, Rizwan mengangguk. Kalau begitu, sekarang bilang, apa yang kamu mau, Kembarono? Apa itu kekuasaan atau kekayaan? Dia bisa mengabulkannya. Rizwan menarik nafas dan mengembuskannya perlahan. Sekali lagi dia mengangguk, lalu menatap ke arah Barono. Mbah, saya capek, Mbah, hidup miskin. Saya mau kaya, tapi saya nggak mau capek. Kalau saya harus keliling kayak babi ngepet, ya saya nggak mau, Mbah. Lucu, kamu orang yang lucu. Ya jalan begini kan sudah dosa, Mbah. Masa saya sudah dapat dosa harus capek juga? Yang gak mau, Mbah. Baik. Aku tahu. Barono melirik ke arah Randi. Kamu sudah bawa maharnya. Randi mengangguk dan mengeluarkan sebuah cincin dari dalam saku jaketnya, lalu menyerahkannya kepada Barono. Pria tua itu bangkit dan masuk ke dalam satu ruangan yang agak di belakang. Di dalam ruangan kecil itu, Barono duduk bersila di kelasa. Di depannya ada sebuah kendil yang berisi air kembang. Barono mengambil botol minyak berbentuk kotak pipih. Begitu botol dibuka, aroma wangi yang menyengat segera tercium. Dia meneteskan minyak tersebut ke permukaan cincin dan mulai merapalkan sesuatu. Angin berdesir dengan lembut, membuat tirai menutup jendela bergoyang perlahan. Begitu selesai merapalkan mantra, Barono meniup cincin itu sebelum memasukkannya ke dalam kantong kain kecil berwarna hitam. Pria tua itu bangkit dan kembali ke ruang tamu, menemui dua orang tamunya yang sedang menunggu. Randi, Rizwan, aku tidak akan menutupi apapun dari kalian. Dia lalu meletakkan cincin itu di hadapan Rizwan. Ini adalah cincin untuk mengikat sukma seseorang. Siapapun yang menggunakan cincin ini akan mati. Semakin kuat sukma orang itu, maka semakin banyak juga harta yang akan kamu dapat. Tidak perlu keluar rumah. Uang-uang itu yang akan mendatangimu sendiri. Mati? Ya, batas waktumu adalah 40 hari. 40 hari, Mbah. Kalau saya gagal gimana, Mbah? Mati. Jiwamu sudah tergadai. Jika kamu sampai gagal, kamu akan mati. Mbah, saya kan gak bilang mau pakai nyawa saya, Mbah. Sejak kamu menginjakan kaki di rumah ini, nyawamu sudah bukan milikmu lagi. Loh, kok gini sih? Terserah kamu saja. Kamu sudah datang dan membuat permintaan. Setelah kamu berhasil mendapatkan seseorang, maka kekayaan akan datang padamu. Tapi Mbah, saya belum siap bunuh orang, Mbah. Ya kalau begitu, mudah. Kamu hanya perlu bersiap untuk mati. Mbah, sudah. Seharusnya sebelum kamu datang ke tempat ini, kamu sudah menyadari resiko yang harus kamu hadapi. Terserah jalan mana yang ingin kamu ambil. Tapi Randi kemudian menepuk pundak Rizwan. Udah gak usah nyesel. Mending sekarang kamu ambil kantong itu. Udah, kita nikmatin aja prosesnya bareng-bareng. Alah, enak banget kamu ngomong, Ran.
Sekarang kamu bisa ngomong gitu. Nanti begitu kamu nikmatin uangnya, kamu juga bakalan ketagihan. Tatapan Randi beralih pada Mbak Rono. Terima kasih Mbah, saya pamit. Mbah Rono mengangguk dan mempersilahkan keduanya pergi. Malam itu, perjalanan pulang mereka tidak seperti saat mereka berangkat tadi. Rizwan yang merasa Randi menjebaknya tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Randi. Randi yang tahu jika Rizwan marah padanya juga tidak banyak berkomentar. Dia sudah lelah dalam menjalani dunia hitam seperti ini. Satu-satunya cara untuk bisa keluar dari dunia hitam ini adalah dengan mencari penggantinya. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di rumah Randi. Rizwan tanpa basa-basi segera turun dari sepeda motor. Begitu motor tersebut berhenti, pemuda itu langsung pulang tanpa berpamitan. Jalanan Jatilawang sudah begitu sepi. Hanya ada suara-suara katak yang mengorek di sawah. Dia tiba di rumah ketika menjelang tengah malam. Bu Ina masih belum tidur dan sedang menonton TV di ruang tamu. Nang, malam banget. Interview kerja apa tengah malam begini? Ya bu, namanya kerja bareng belahan dunia lain. Ya wajar bu kalau kerjanya malam-malam. Terus gimana? Lolos? Masa training bu? Nanti kalau dapat pelanggan baru bisa jadi pegawai tetap. Loh, memangnya kamu itu kerja apa? Sampai harus nyari-nyari orang begitu? Kalau aku jelasin, ibu juga gak bakalan paham. Jelasin pakai bahasa Jawa juga aku bingung jelasinnya gimana. Kamu itu jangan salah. Ibu itu memang orang desa, tapi ibu ini juga melek teknologi. Kamu kerja apa? Jangan aneh-aneh. Apa jangan-jangan kamu ikut sindikat penipuan ya? Aku jadi rekruter bu. Ibu tenang aja deh. Aku gak ikut sindikat apa-apa, apalagi penipuan. Rekruter? Ya, tugas itu nyari orang buat jadi pekerja. Lah, tinggal bilang makelar aja kok ribet. Bibir Rizwan berkedut. Ia tidak menyangka jika arah pikiran ibunya sampai ke sana. Ya udah buah, sekarang Rizwan bakal lebih sering di rumah. Jadi jangan maksa-maksa cari kerja lagi ya. Loh kamu itu jadi makelar tapi kok nggak keluar-keluar itu piye? Oh, sekarang itu di zaman teknologi, nggak perlu panas-panasan buat nyari orang lagi. Nanti ada kalanya aku juga bakal sering keluar-keluar bu. Ya wes, kamu sudah gede, tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya bu, aku mau istirahat dulu ya. Bu Ina mengangguk dengan perasaan lega. Setidaknya ia tidak lagi khawatir dengan gosip anaknya sarjana tapi pengangguran. Rizwan masuk ke dalam kamarnya dan duduk di atas ranjang. Dia menatap cincin emas yang Barono berikan dengan perasaan gelisah. Ini cincin mau dikasih siapa ya? Kalau dikasih sama orang lewat yang mesti gak bakalan mau. Terpintas sebuah nama di kepalanya. Ya, Marisa, pacarnya yang memutuskannya secara sepihak. Besok dia akan datang kepadanya dan memberikan cincin itu. Berani meninggalkannya saat dia terpuruk. Rizwan merasa jika wanita itu adalah sosok yang tepat untuk dijadikan tumbal pertama. Pagi itu Rizwan berpakaian rapi dan pergi ke rumah Marisa menggunakan sepeda motornya. Senyuman lebar terlihat di wajahnya saat ia tiba di rumah gadis itu. Tetapi itu tidak bertahan lama. Saat Rizwan melihat Marisa sedang bersama Reno, keduanya tampak berbincang dan terlihat mesra. Assalamualaikum, ucap Rizwan dengan nada yang dingin. Waalaikumsalam. Marisa menjawab salam itu dengan suara pelan, sedikit terkejut dengan kedatangan Rizwan. Rizwan, mau apa kamu? Aku udah bilang kalau kita putus ya kan? Ya, kamu bilang putus karena aku nganggur kan? Dan sekarang aku sudah dapat kerjaan baru. Aku juga mau serius sama kamu. Kerjaan baru? Kerjaan apa? Reno yang melihat jika situasinya menjadi canggung berpamitan pulang. Kini Rizwan dan Marisa duduk berhadapan. Aku gak akan memperpanjang masalah ini. Aku anggap antara kamu dan Reno cuma main-main. Ya memang, aku sama dia cuma teman kok. Tapi mesra. Sebenarnya Rizwan sudah merasa muak, tetapi ia harus terus bersandiwara agar rencana yang sudah ia susun semalam bisa berjalan dengan lancar. Oke,
Sekarang aku udah dapat kerja dan kamu gak perlu khawatir digosipin sama tetangga pacaran sama pengangguran. Rizwan kemudian mengeluarkan kotak beludru berwarna merah, kemudian membukanya. Tampak sebuah cincin dengan mata berwarna merah, indah dan begitu menarik. Aku mau hubungan ini lebih serius, dan cincin ini sebagai tanda ikatan antara kita berdua. Gimana? Mata Marisa berbinar. Ya, ini adalah cincin yang sangat indah. Meski potongan cincin ini seperti model lama, tetapi itu sama sekali tidak terlihatnya ketinggalan zaman. Kamu serius? Rizwan mengangguk. Iya, jadi jangan ngajak-ngajak putus lagi ya. Aku gak mau kamu ngomong kayak gitu lagi ke aku. Iya, aku janji gak bakalan ngomong begitu lagi sama kamu. Tapi kamu mau nikahin aku. Gimana kalau habis lebaran aja? Biar momennya pas, keluarga lagi pada kumpul. Oke, habis lebaran ya. Bulan depan bapak pulang dari Jakarta. Kamu datang bawa ibumu ke sini buat lamar aku ya. Siap. Nanti aku juga bakal bilang ke ibu tentang masalah ini. Sekarang aku mau pulang dulu. Sekarang aku sibuk. Jadi maaf kalau aku bakalan jarang ngajak kamu jalan-jalan. Ngomong solusi, oh iya, nanti sore tapi aku mau jalan-jalan sama teman-teman ya. Kemana? Ke Gelora Dewa, ada bazar. Aku mau jalan-jalan. Rizwan mengangguk dan mengambil dompetnya dari saku, lalu mengeluarkan 2 lembar uang 100 ribuan. Ini buat jajan nanti. Kalau kamu kurang, telepon aja, biar aku transfer sisanya. Wah, makasih banget sayang. Kamu yang terbaik deh. Apa sih yang gak buat kamu? Sekarang aku pamit pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya. Rizwan bangkit. Marisa juga turut menghampiri Rizwan, memberikannya sebuah kecupan di pipi. Bye-bye sayang. Rizwan hanya mengangguk dan pergi, meninggalkan rumah Marisa. Dia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Sejujurnya, dia merasa muak. Terlebih lagi setelah melihat Marisa dan Reno bermesraan di depannya. Dengan menggunakan sepeda motornya, dia kembali ke rumah, membuka laptopnya dan bermain game online sembari pura-pura bekerja saat ada ibunya. Sekitar jam 4 sore, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Marisa yang berkata jika dirinya akan segera pergi. Rizwan hanya membacanya, ia tidak membalasnya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Marisa pergi bersama 3 orang temannya. Nanti Randi nyusul ya, ucap Salma pada Marisa. Ya, Randi adalah pacar Salma, juga teman Marisa sejak kecil. Loh, katanya mau cewek-cewek doang, kok Randi ikut sih? Ya mumpung dia lagi gak sibuk aja. Kalau kamu mau ajak Rizwan juga gak masalah, biar Eva jomblo sendirian deh. Ih, kalian gak setia deh, masa aku sendirian sih? Tenang aja, lagian Rizwan juga lagi sibuk, dia udah mulai kerja lagi. Seriusan? Kerja apa dia? Ya aku belum tanya-tanya lagi sih, tapi dia tadi ngasih cincin ini nih, ucap Marisa seraya mengangkat tangannya untuk menunjukkan cincin yang terselip di jari manisnya. Kamu bawa motor sendiri apa mau bareng sama aku? Aku mau bawa motor sendiri aja deh. Kamu kalau bawa motor ugal-ugalan kayak lagi dikejar setan aja. Tapi kan aman selama ini. Ya itu karena nasibmu lagi baik aja. Selama masih muda aku sih gas aja, jalan kebut-kebutan. Ya tapi umur kan gak ada yang tahu. Mau dimanapun kita harus hati-hati. Iya deh, iya, si paling hati-hati. Mereka bertiga lantas meninggalkan rumah Marisa dan menuju Gelora Dewa. Seperti biasa, Marisa selalu menjadi yang terdepan. Satu persatu mobil dia salip, bahkan beberapa truk juga berhasil dia salip. Jalan Jatilawang Wangon memang ramai oleh truk-truk besar karena ini adalah jalan lintas. Namun, itu bukan penghalang bagi Marisa untuk melaju dengan kecepatan tinggi karena jalanan yang halus dan lebar. "Woi, jangan ngebut-ngebut dong," teriak Eva memperingatkan. "Cil, gue udah hafal jalanan ini," teriak Marisa membalas ucapan Eva. Perbatasan Tinggar Jaya dan Kelapa Gading, jalan masih mulus dan Marisa tidak menurunkan kecepatannya sedikit pun. Namun, saat masuk ke wilayah Kelapa Gading, terjadi sesuatu yang aneh pada dirinya. Tangan kanannya mulai terasa sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Ketika dia mengurangi kecepatan sepeda motornya, tangannya mati rasa.
Ini kenapa nih? Marisa panik. Tangannya tidak bisa ia kendalikan karena mati rasa. Dia ingin melepaskan tarikan gas, tetapi malah terus menariknya. Motor yang ia kendarai semakin kencang hingga di pertigaan Pegadaian dari arah Wangon. Sebuah truk tronton berwarna hijau melaju dengan kecepatan tinggi. Tanganku kenapa? Marisa berusaha menarik rem, tetapi dia tidak berhasil. Dia kehilangan keseimbangan dan menabrak roda truk. Brak! Truk yang sedang melaju kencang itu tidak bisa menghentikan laju dan langsung melindas Marisa bersama motornya. Beberapa kendaraan yang sedang melintas berhenti seketika. Beberapa ibu-ibu yang sedang duduk di depan rumah begitu histeris saat melihat kejadian tersebut. Eva dan Salma yang berkendara di belakang Marisa seketika berhenti. Marisa, ya Allah, Salma, Marisa, teriak Eva ketika melihat tubuh sahabatnya di bawah roda truk. Salma tidak menjawab. Tubuhnya lemas seketika, wajahnya pucat dan air mata tumpah begitu saja. Itu bukan Marisa, itu pasti orang lain, ucap Salma setelah beberapa saat terdiam. Dia pasti udah sampai Gelora Dewa. Ayo kita cepat nyusul dia. Kamu ngomong apa sih, Salma? Itu Marisa teman kita. Gak mungkin. Salma menampar wajahnya sendiri. Ini mimpi, ini pasti mimpi. Namun tamparan itu terasa nyata. Ini bukan sebuah mimpi. Eva yang melihat jika Salma belum bisa menerima apa yang terjadi, segera turun dari motornya dan menuju kerumunan. Beberapa orang datang dan membawa jarit untuk menutup jasad Marisa. Supir truk hijau itu diamankan oleh warga agar tidak menjadi bulan-bulanan masa. Eva segera menghubungi Rudi, kakak Marisa, sementara Salma segera menghubungi Randi, pacarnya. Tak sampai 10 menit kemudian, Randi datang dengan hoodie hitam dan celana jeans pendek. Sangat jelas jika pemuda itu sangat terburu-buru saat mendapat panggilan dari Salma. Melihat pacarnya sudah datang, Salma segera menghampirinya dan memeluknya erat. Salma berusaha berbicara meski tidak bisa berkata dengan jelas karena terus menangis. Randi, Marisa, dia kelindes truk. Hah, kok bisa? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba dia ngebut, terus masuk ke kolong truk. Terus gimana? Teriak Randi panik. Marisa masih sepupunya, meski hubungan antara mereka tidak begitu dekat. Nggak tahu, kamu cek. Randi mengangguk dan membelah kerumunan. Paru-parunya seolah berhenti memompa udara ketika Randi melihat genangan darah di kolong truk. Cari tahu siapa keluarganya, teriak salah satu warga. Nggak perlu, Pak, saya saudaranya, Pak, ucap Randi dengan terbata. Sampean saudaranya, Mas? Randi mengangguk dengan tatapan yang masih terarah ke jasad Marisa. Iya, sebentar lagi kakak kandungnya datang. Orang mana, Mas? Jatilawang, Pak. Beberapa polisi datang ke tempat kejadian dan mengamankan lokasi. Rudi, kakak dari Marisa, juga akhirnya sampai ke tempat itu. Laki-laki yang biasanya tegar itu kini tak bisa menahan air matanya saat melihat tubuh Marisa yang separuh hancur. Kenapa adikku, ya Allah? Rud, tenang. Adikku mati dan kamu bilang aku tenang. Mana supir truknya? Dia harus tanggung jawab. Dia harus mati. Nyawa dibayar nyawa. Rud, tenang, Rud. Udah ada polisi. Biarin semuanya diproses secara hukum. Malah minggir. Mana supirnya? Rud, cukup dong. Kita urus Marisa dulu. Dua orang polisi menghampiri Rudi. Apa benar Anda adalah saudara korban? Ya, Pak. Mana sopirnya, Pak? Biar ku bunuh sekarang juga. Tenang, saya harap Anda tenangkan diri terlebih dahulu. Jenazah korban akan dipindahkan ke rumah sakit dan mohon untuk ikut kami ke sana. Saya bilang, mana sopir truknya, Pak? Rud, cukup, bentak Randi ketika Rudi seperti kesetanan dan mencari sopir truk yang sudah melindas Marisa. Singkat cerita, tubuh Marisa sudah dipindahkan ke puskesmas Wangon. Randi berdiri di samping jasad Marisa yang tertutup kain putih, sementara Rudi berada di luar ruangan untuk mengurus administrasi. Pandangan Randi terkunci pada tangan kanan Marisa, tepatnya pada cincin yang tersemat di jari gadis itu
adalah cincin yang sangat dia kenal. Karena dia sendirilah yang menyiapkan itu semua, dia mengambilnya, emosinya bergejolak. Rizwan, bajingan. Dia meninggalkan ruangan itu dan menemui Rudi. Aku pulang sebentar. Ada yang harus diurus di rumah. Rudi mengangguk. Wajahnya sembab karena terus menangis sejak tadi. Menggunakan sepeda motornya, Randi segera pergi ke rumah Rizwan. Wan, Rizwan, teriaknya begitu ia sampai di rumah Rizwan. Rizwan yang sedang duduk di ruang tamu segera keluar begitu ia mendengar suara Randi. Randi, ngapain kamu kesini? Bangsat kamu. Jadi kamu kasih cincin itu ke Marisa? Iya, kenapa? Marisa mati, brengsek. Dia mati. Mati? Cepet banget. Randi menarik kerah pakaian Rizwan dan menghantam pipi Rizwan dengan keras. Buak! Membuat Rizwan tersungkur ke tanah. Bajingan kamu, Rizwan. Dia itu adikku, Rizwan. Rizwan bangkit lalu tersenyum dingin. Kamu yang bajingan. Kamu yang bangsat. Kamu yang sudah narik aku ke dunia ini. Kamu penyebab aku ngasih cincin itu ke Marisa. Semua ini karena kamu. Randi terdiam. Memang benar, dia yang menarik Rizwan untuk menggantikannya dalam dunia kelam ini. Namun, dia tidak pernah menyangka jika korban pertama Rizwan justru adik sepupunya. Sekarang kamu mau nyalain aku? Najis. Salahin aja, itu pilihan kamu. Randi tidak bisa membantah. Dia kemudian berbalik dan pergi menemui Mbak Rono. Mbak, adik sepupu saya meninggal gara-gara cincin itu, Mbak. Randi. Kamu itu seharusnya tahu kalau pengikat itu tidak tedeng aling-aling. Kamu sudah menjadikan Rizwan penggantimu secara paksa. Dan aku sudah menurutinya. Apa yang terjadi selanjutnya antara kalian berdua itu bukan urusanku lagi. Kamu keluar dari lingkaran ini secara paksa. Sudah menyalahi aturan. Jangan membuat masalahnya menjadi semakin rumit. Ingin sekali rasanya Randi mencekik pria tua itu, tetapi dia menanya. Randi berbalik dan pergi meninggalkan tempat itu dengan hati gelisah. Gunung Randu Genoyang yang terjal dan berliku ditambah dengan suasana hati Randi yang tidak bagus membuat pemuda itu berkendara dengan tidak fokus. Ketika dia berada di tikungan tajam dan menurun, Randi tidak bisa mengendalikan sepeda motornya. Kemudian dia jatuh ke dalam jurang. Lokasi Gunung Randu Genoyang yang cukup jauh dari pemukiman warga membuat Randi terlambat dievakuasi. Meski titik tempatnya jatuh tidak begitu tinggi, tetapi karena dia mengalami pendarahan dan baru ditemukan beberapa jam setelah terjatuh, Randi tidak selamat. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Nirmala. Waduh, ternyata ya Rizwan ini awalnya dia orang baik-baik ya, tapi karena dia tersudut, terpojok, dia ibunya nih ngomel-ngomel terus nih. Pacarnya mutusin dia karena dia nggak punya kerjaan, nganggur, dan di umurnya yang segitu tuh memang lagi tekanan lagi kuat-kuatnya teman-teman ya. Saya juga pernah merasakan tuh seperti itu. Jadi tekanan lagi kenceng-kencengnya, merasa seperti jadi sampah. Tapi memang kuncinya adalah kesabaran dan kerja keras, diiringi oleh doa orang tua juga pastinya ya. Tapi di sini Rizwan ternyata tergoda. Sebenarnya dia nggak tergoda, cuma karena udah terlanjur masuk ya mau gimana lagi. Tapi di sini Rizwan ini licik banget ya. Dia sadar udah nggak bisa pergi dari situ nih. Dia sadar nih udah kejebak nih. Oke, dia kejebak. Tapi dari situ dia langsung menetapkan tumbal pertamanya adalah Marisa, pacarnya yang sudah mutusin dia. Yang mana ternyata Marisa adalah adik sepupu dari Randi, si penganut pesugihan yang sebelumnya harus mewarisi ya. Padahal enggak juga, tidak ada pesugihan yang diwariskan langsung bebas, enggak ada. Dan di sini Mbah Rono hanya mengiyakan saja, padahal setelah itu ya selesai juga Randinya. Dan disitulah pada akhirnya Rizwan menjalankan pesugihan itu yang mana harus setiap tahun memberikan tumbal sampai pada akhirnya Bu Umi, penjual ayam penyet itu ditumbalkan. Dan buat teman-teman yang belum tahu nih awal mulanya bagaimana, bisa menonton dulu Warung Penyet Bu Umi, pesugihan Warung Penyet Bu Umi tuh di situ.
Wah, jadi nyambung banget ya cerita, keren pakai banget nih ya. Dan sekali lagi Nirmala, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa, asli puas banget ya, jadi tahu bagaimana awalnya dan bagaimana liciknya si Rizwan ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Dan marilah kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja ya dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Kita ambil pelajaran saja dari kisah barusan. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga diklik tombol hype-nya juga ya, biar viral ya. Dan juga bisa di-share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.